Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya Prisa dan rekan saya Vicky Adrian, dan kali ini di Kreatif kita akan bahas tema mengenai percantik hunian dengan startup desain interior. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Dimas Hari Kurniawan, beliau adalah CEO Dekoruma. Halo Mas Dimas. Apa Halo kabar? selamat pagi. Ya, Baik. baik-baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di Kreatif. Ini kalau bicara mengenai service yang diberikan oleh Dekoruma sendiri, nampaknya ini bukan di desain interior aja ya, ada apa aja di Dekoruma. Sebelum nanti kemudian kita bahas lagi di pertanyaan berikutnya. Ya, jadi kita tuh ada dua bisnis utama, satu retail, furniture, sama aksesoris. Jadi mulai dari sofa, kursi, sampai sendok piring garpu yang lucu-lucu, cantik. Dan di lini kedua itu juga ada desain interior ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang yang mau renovasi kitchen set, atau beli rumah baru, terus mau renov ulang, bikin wardrobe atau lemari yang customize, itu juga sesuatu yang kami punya. Gitu. Dekoruma tuh sudah berdiri berapa lama sih Mas Dimas? Kita sudah hampir 8 tahun, kita asal dari Jakarta, cuman 2-3 tahun terakhir kita mulai ekspansi ya, kita buka, awalnya kita online, pure di website aja, cuman sejak 2019 kita mulai ekspansi di gerai offline, kita bilangnya Dekoruma Experience Center atau showroom, itu udah ada 29 di 15 kota. Justru ini menarik ya, awalnya justru online kemudian merambah ke offline. Betul. Store-nya begitu. Oke, ini kalau dilihat dari marketnya sendiri seberapa menarik sih? Ada informasi bahwa memang market dari Dekoruma sendiri malah justru tumbuh pada saat pandemi begitu ya. Mungkin Anda bisa jelaskan Mas Dimas. Mungkin pertama makronya dulu ya. Jadi sebenarnya 2012 kalau misalnya kita ingat properti itu tuh harganya lagi naik drastis, bisa 2-3 kali lipat dalam 2-3 tahun. Di situ yang kita lihat hampir semua properti developer itu mulai ngebangun yang namanya apartemen ataupun kalau rumah lebih kecil ya. Jadi kalau dulu mungkin bisa 200 meter, sekarang mungkin 100 meter gitu. Jadi di situ kita melihat karena misalnya rumah itu semakin mahal, income semakin tinggi. Jadi jasa interior design itu kalau dulu 10 tahun yang lalu itu tuh hanya untuk rumah-rumah orang yang mungkin high end ya, rumah yang mahal-mahal, atau mungkin kalau restoran juga restoran yang mahal-mahal. Sekarang ya itu menjadi kebutuhan, karena kalau di rumah pasti butuh kitchen set contohnya, itu harus di customize karena nggak ada kan gitu ya. Dan habis itu udah mulai masuk mau nyari misalnya sofanya yang cocok, meja TV-nya yang cocok, lalu misalnya wardrobe-nya, itu yang pertama. Jadi memang membesar. Waktu pandemi of course semua orang tinggal di rumah, jadi ada kata-kata kayak dulu itu rumah kayak hotel, keluar jam 6, balik jam 8 malam, jadi cuma numpang tidur. Tapi waktu pandemi hampir 2,5 tahun semuanya di rumah. Jadi ya mungkin dulu kalau rumahnya nggak nyaman, ya udahlah gitu. Cuman kalau tiba-tiba kerja, mungkin kita ingat ya, kerja lah, anak sekolah lah, masak lah, jadinya tiba-tiba jadi sangat sensitif gitu. Ini kayaknya butuh kursi kantor deh, kursi yang untuk kerja, bukan kursi makan gitu. Jadi berkembang pesat. Saya setuju tuh tadi ya Mas Dimas bilang bahwa saat ini kebutuhan atau interior rumah begitu ya menjadi kebutuhan khususnya di kota-kota besar. Karena berasa sekali ketika kita sudah lelah bekerja seharian kemudian pulang rumah berantakan. Tapi kalau interiornya itu menarik itu rasanya betah. Karena banyak nih yang mencari experience ke hotel terkadang cuma karena ya apa sih bedanya, tidur juga kan ujung-ujungnya, tapi karena interiornya yang nyaman gitu. Betul. Tapi kalau berbicara mengenai tantangan mungkin yang sering dihadapi, kenapa sih orang-orang itu agaknya sulit gitu, belum terlalu banyak yang menganggap ini, ya itu seperti apa Mas Dimas? Mungkin tantangan pertama kami itu dari segi harga ya. Jadi kalau mau kita interior design itu nggak kayak supermarket belanja gitu. Jadi orang bingung. Jadi sebenarnya kalau saya mau interior rumah itu, kalau yang contoh kayak di Pinterest atau Instagram, kayak gini harganya berapa sih? Itu kan informasinya sangat tidak transparan. Jadi orang nggak tahu keluarnya berapa, dan tadi menyebabkan kayak, oh udah nanti aja kayaknya mahal deh. Soalnya tadi misalnya contoh staycation ke hotel, pengen banget punya rumahnya kayak di hotel. Cuman nggak kebayang budgetnya berapa, harganya berapa. Dan disitulah mungkin waktu kita hadir, kita mungkin salah satu yang pertama di Indonesia yang benar-benar sangat transparan ya dari segi harga. Jadi bisa dilihat di website ada portfolio, ada harganya, dan itu item by item. Jadi misalnya kayak ada lemari harganya berapa, kursi harganya berapa. Mungkin kalau ke kontraktor atau misalnya desainer lain, mereka kasihnya lamsam. Pokoknya semeter 2 juta, 3 juta. Cuman
Jadinya tiba-tiba kayak 2, 3, 4 juta dikali 100 meter aja udah 400 juta gitu. Jadi apa namanya, ada semacam persepsi kalau itu tuh mahal, padahal enggak gitu. Dan tergantung apanya yang mau di interiorin dulu, kan nggak usah satu rumah kalau emang Oke, harga ya. itu yang utama ya yang menjadi kendala. Nanti akan kita bahas lebih jauh solusinya dari dekor rumah dibandingkan dengan mungkin bisnis sejenis. Yang lain. Iya. Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan dan bisa tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali dalam Create Up Wiki. Sering ya kalau kita tuh lihat iklan-iklan dekorasi rumah tuh di save-save dulu, nggak tahu untuk realisasinya tuh kapan. Mungkin ini waktu yang tepat nih nanya-nanya lagi bersama CEO dekor rumah. Ya betul sekali. Ini mungkin kalau kata Mas Dimas, take your time gitu. Karena memang perlu betul-betul pemikiran yang mateng gitu ya. Karena kalau sekalinya ada yang nggak cocok ya perlu uang lagi begitu ya. Ini kalau ngomongin soal solusi, Mas Dimas, solusi apa sih yang ditawarkan oleh dekor rumah sendiri supaya memang menjawab kebutuhan dari masyarakat, dan solusi-solusi ini malah justru jadi satu amunisi lah untuk kemudian bersaing di Khususnya industri harga ini. tadi ya? Ya. Iya, jadi solusinya dari awal ya, kita ada desain interior gitu profesional, jadi ya basically sudah train, lulusan memang interior arsitek, yang pasti pertanyaannya apa sih yang Mbak bisa butuhkan, misalnya contoh budget terbatas, pengennya semuanya, itu kan sulit. Jadi nanti biasanya kita arahkan, oke Ibu pengen kamarnya cantik dulu, atau misalnya kitchen setnya cantik dulu. Yang lain mungkin kita kekurangan. Kedua, kita itu mempunyai aplikasi interior design yang namanya Studio. Jadi kalau misalnya Mbak Prisa sama Mbak Mas Vicky tahu The Sims, kayak drag and drop game, nah itu sesuatu yang kami buat internal. Jadi di situ desain bisa dengan lebih cepat dibuat, dan harganya itu tadi ya langsung kelihatan transparan. Jadi misalnya contoh, saya nggak suka nih sofanya diganti dong, langsung ada harganya. Jadi di situ bisa ngebantu customer dan desainer mencocokkan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Oke. Lalu terakhir 90% ya 95% barang-barang yang kami punya itu sebenarnya produksinya dari lokal Indonesia. Jadi dari sini secara harga itu bisa jauh ditekan, misalnya di-compare dengan mungkin merek-merek dari luar, dan kualitasnya juga sebenarnya ini kualitas ekspor ya. Kita udah kerjasama dengan berbagai jenis pabrik yang mereka itu mungkin kebanyakan selama ini tuh ekspor ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika, dan ya kami bisa kerjasama untuk dapatkan produk-produk yang benar-benar kualitas ekspor ya, yang sama aja sebenarnya dengan mungkin produk-produk dari luar. Gitu. Oke, artinya memang dengan apa namanya berbagai macam solusi yang ada dan juga apa ya strategi bersaing yang ada juga ini cukup sangat membuat dekor rumah sendiri percaya diri untuk kemudian menguasai pasar domestik lah ya, karena memang marketnya ada gitu ya. Ya, daripada mungkin menggunakan apa ya produk-produk dari luar gitu ya yang mungkin materinya juga malah bagusan Indonesia sebenarnya, karena kita banyak melakukan ekspor untuk bahan-bahan dekorasi rumah ternyata ya. Oke, sebagai gambaran untuk milenial dan juga Gen Z ini kira-kira kalau misalnya ukuran rumah atau apartemen standar tuh bisa dari berapa sih Mas Dimas? Ya ini paling sering ditanya. Jadi mungkin gambaran kasar ya, ini rata-rata kalau apartemen 30-40 meter, 2 bedroom, mungkin budgetnya sekitar 60, 70, 80 juta itu bisa dapat lah semuanya komplit, looks good gitu. Kalau rumah yang luas bangunannya 100, 120-an yang standar ya, 2 tingkat, mungkin sekitar 70-90 itu udah dapat komplit ya, ada kitchen set, ada ruang makan, ada 2 kamar gitu. Jadi itu range-nya kalau mau lebih tinggi, misalnya contoh desainnya mau lebih futuristik atau materialnya lebih mahal, itu mungkin nambah sekitar 10-20%. Kalau mau lebih rendah dengan misalnya kamar anaknya dikecilin aja deh, nggak usah full gitu, itu juga bisa menekan harga. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, sejauh ini untuk cakupan pasarnya sudah di mana aja Mas Dimas, dan sambutannya sejauh ini seperti apa? Sambutannya baik sekali ya, jadi sejak pandemi sampai sekarang itu sangat tinggi, dan kita udah dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Jawa udah hampir semua kota besar, kita juga ada di Bali, Makassar, dan mungkin yang kita lihat 2 tahun terakhir kan kita baru expand keluar Jakarta dan Jawa ya, ternyata animonya juga besar ya Mas, maksudnya lebih tinggi gitu daripada yang kita expect. Jadi memang di luar daerah itu banyak banget yang ingin memiliki furniture atau interior yang baik, cuman mungkin memang secara supply belum sebanyak di Jakarta. Itu yang kita alami ya 1-2 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apalagi nih yang menjadi target dari dekor rumah, karena kan juga sudah ekspansi ke sejumlah wilayah juga, apalagi yang menjadi target dalam jangka waktu dekat ini?
Kita tetap mau ekspansi ya. Tadi mungkin satu Indonesia kita baru hadir di 30% kota gitu. Jadi sebenarnya marketnya masih luas dan kita melihat contoh misalnya IKN itu juga Kalimantan pasar yang akan sangat menarik ya 5 tahun ke depan. Dan kita juga lihat pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin GDP-nya naik, income-nya naik, pasti ekspektasi terhadap lifestyle living standard juga naik, dan pasti salah satunya nanti yang bakalan di-upgrade atau di-invest duluan adalah rumah. Kayak tadi, pengen rumahnya kayak di Bali, jadi nggak usah jauh-jauh ke Bali setiap minggu gitu untuk merasakan staycation yang menarik. Jadi hal-hal seperti ini yang terjadi di market di luar Indonesia yang lebih maju, dan kita berharap dan pasti ya itu akan terjadi di Indonesia juga. Oke tuh Wiki, nggak perlu jauh-jauh ke Bali setiap minggu. Di rumah dekorasinya dibenerin supaya suasananya lagi ada di suatu tempat yang kita memang sukai begitu ya. Baik Mas Dimas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses terus untuk dekor rumah dengan target-targetnya ya. Juga. Semoga next time kita bisa pakai dari dekor rumah juga ya. Siap, terima kasih. Ya, konsultasi di dekor rumah. Thank you, Mas Dimas. Sampai berjumpa kembali. Sukses selalu. Iya, thank you juga. Udah ada inspirasi kan Wiki untuk apartemen baru Anda? Tinggal ngumpulin inspirasinya, nanti mungkin konsultasinya sama dekor rumah. Oke, sebelum kita akhiri, pemirsa kami review sedikit kembali ya untuk indeks harga saham gabungan sejauh ini tampaknya masih berada di teritori negatif pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan sejauh ini berada di posisi 6.899 ya, akhirnya menguat 0,03%. Oke, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran tahap Genos diantaranya adalah PG, Relf, GMFI, GIA, HBAT, IRSX, ARI, dan juga BIF. Sementara top losers sejauh ini ada King, ada Unique, Elite, NSSS, Soci, Homi, PGEO, Cyber, dan juga DMM. Luar biasa, Garuda Maintenance dan Garuda Indonesia ini masih melambung di atas 9% mungkin di tengah informasi wacana merger itu ya. Oke. Baik. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dan nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month di IDX Channel. Demikian perbincangan kami hari ini, semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian. Dan tentunya saya Prisa Sempodatu. Saksikan terus pemirsa IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Sampai jumpa.